Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Samsudin Himnu SPD MPD pada mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan melanjutkan tekanan osmotik larutan. Untuk mempelajari tentang tekanan osmotik larutan lebih lanjut, mari kita amati praktikum berikut. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini adalah 1. Statif, 2. Pinset, gelas ukur 10 ml, gelas kimia 200 ml, gelas kimia 400 ml, corong panjang, kulit telur ayam dari 1 sampai 6 ini yang masuk kategori alat, 7 dan seterusnya ini masuk kategori bahan. Berikut larutan HCl pekat, larutan gula 25%, larutan gula 10%, karet gelang, aquades. Nah, mari kita amati tayangan berikut. Tekanan osmosis. Asam klorida pekat dimasukkan ke dalam gelas kimia 400 ml. Kulit telur ayam dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi asam klorida pekat. Asam klorida pekat akan bereaksi dengan cangkang kulit telur ayam sehingga yang tersisa hanyalah selaput kulit telur ayam. Selaput kulit telur ayam dicuci menggunakan aquades untuk menghilangkan asam klorida pekat yang bersisa. Selaput kulit telur ayam yang sudah bebas dari asam klorida pekat dipasang pada ujung corong panjang. Larutan gula 25% dimasukkan hingga setengah batang corong panjang. Ketinggian larutan gula diberi tanda. Ketinggian larutan gula diamati selama 15 menit. Ketinggian larutan gula diamati selama 15 menit. Baik, setelah kita mengamati tayangan tadi, mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa menyimpulkan tentang kegiatan praktikum tadi. Berikut ada pertanyaan berkaitan dengan tayangan tadi. Pertama, setelah mengamati tadi, jelaskan mengapa permukaan larutan dalam pipa bertambah tinggi. Kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan membran semi permeabel. Nah, ini bisa dicari pada literatur yang ada, baik pada buku-buku ataupun menggunakan Google. Itu bisa dicari pengertian dari
semipermeabel. Bagaimana tinggi permukaan cairan jika larutan gula yang digunakan mempunyai konsentrasi 5% dan 35%. Tadi kita lihat bagaimana kalau 15 dan 25%. Sekarang ada pertanyaan seperti ini. Apakah dia lebih tinggi atau lebih rendah? Bagaimana hubungan konsentrasi larutan dengan perpindahan Aquades? Jika larutan gula dalam pipa corong diganti dengan larutan garam 15%, kemudian dimasukkan ke dalam kimia, kita perlakukan sama seperti tadi. Perkirakan tinggi permukaan larutan setelah 15 menit. Apakah dia sama tinggi atau lebih rendah atau bagaimana? Nanti dijelaskan. Nah, maksudnya dibandingkan dengan permukaan larutan gula. Setelah pertanyaan tadi ada tugas. Setelah mengamati praktikum dalam tayangan video tadi, buat laporan praktikum dengan susunan 1. Judul, tujuan percobaan, alat dan bahan. Nah, untuk alat yang digunakan, lengkapi dengan gambar dari setiap alat yang digunakan. Keempat, cara kerja. Yang kelima, hasil pengamatan. Yang keenam, pembahasan. Ketujuh, kesimpulan. Laporan disusun berkelompok, setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Jawaban pertanyaan dilampirkan setelah kesimpulan. Laporan diketik dalam kertas HVS, kemudian dikirim dalam bentuk file melalui email saya, samsudin@gmail.com. Nah, yang terakhir, penerapan sifat koligatif larutan. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat koligatif dimanfaatkan pada tekanan uap, itu pembuatan kolam renang apung, kemudian pemurnian benzen. Sifat koligatif yang kedua, kenaikan titik didih, ini dimanfaatkan pada penyulingan minyak bumi, pengukuran massa molar, penambahan bumbu pada saat masak. Kalau diingat tayangan kita atau video kita tentang titik didih, ada kegiatan ini. Kemudian yang ketiga, penurunan titik beku, itu nampak pada penggunaan garam pada pembuatan es putar, kemudian penambahan etilen glikol pada radiator mobil. Sifat koligatif yang keempat, tekanan osmotik, itu dimanfaatkan atau terjadi pada naiknya air tanah melalui akar. Itu sesungguhnya bisa dijelaskan dengan konsep tekanan osmotik. Kemudian penggunaan garam untuk mengawetkan makanan, ini biasanya digunakan pada ikan atau ikan garam, ikan asin. Kemudian mesin cuci darah, penggunaan garam untuk membunuh lintah, kemudian pengolahan air laut menjadi air tawar. Tentunya ini selain dengan menggunakan cara destilasi. Kemudian yang terakhir, penggunaan cairan tetes mata. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada subpokok bahasan reaksi redoks dan sel elektrokimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.